Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosmala, NIM 1121100200. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UMKM. Nah, kan di tugas ini mengenai penelitian UMKM serta wawancara terhadap UMKM dan sebagainya. Nah, kebetulan UMKM yang saya teliti ini merupakan UMKM milik saya pribadi beserta teman saya. Jadi, saya dan teman saya membangun gerai atau toko dessert dan salad buah. Nah, gerai ini kita bangun belum lama, baru sekitar ada 1 tahun berjalan. Jadi ya memang belum cukup besar serta jangkauannya juga belum cukup luas. Nah, berbicara tentang UMKM, sebenarnya apa sih arti UMKM itu sendiri? UMKM itu merupakan usaha mikro kecil menengah, merupakan jenis usaha yang berdiri sendiri serta dikelola secara individu atau kelompok. Nah, dalam konteks berdiri sendiri ini berarti bahwa UMKM ini tuh bukan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang lebih besar gitu loh. Nah, omset UMKM itu sendiri sekitar maksimal itu 50 juta per bulan. Nah, sedangkan usaha kecil itu 50 hingga 500 juta dan usaha menengah itu 500 juta hingga 1 miliar. Nah, apa sih sebenarnya peran UMKM untuk kontribusi perekonomian ya di Indonesia ini gitu. Nah, UMKM ini sebenarnya bisa menyediakan lapangan kerja gitu kan. Kalau misalkan UMKM ini memang sudah berkembang dengan cukup baik gitu. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal juga. Nah, dengan adanya UMKM ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar gitu. Jadi tidak bergantung terhadap kerja di perusahaan-perusahaan besar apa demikian gitu. Nah, selain itu dengan adanya UMKM juga memfasilitasi inovasi serta kreativitas masyarakat lokal gitu. Nah, kan UMKM ini banyak ya sekarang mulai banyak. Nah, dengan adanya UMKM ini masyarakat bisa mengekspresikan kreativitasnya, inovasinya melalui produk-produk layanannya. Seperti kan kalau di Jogja itu banyak banget, atau di Bandung pernah saya temui banyak sekali tukang UMKM kecil yang berjualan gelang-gelang yang dari kerang-kerangan itu. Nah, itu tuh inovatif gitu dan lucu-lucu, dan itu pasti sasaran marketnya anak kecil, remaja, seperti itu. Nah, selain itu juga banyak sekali memang tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM ini. Nah, UMKM ini tuh tantangannya tuh kayak akses modal. Nah, terutama dalam modal sih sebenarnya. Modal yang dimiliki UMKM itu biasanya relatif kecil ya. Jadi UMKM itu kadang susah untuk mengembangkan produk-produknya karena keterbatasan modal ini serta juga pemasarannya yang kadang agak sulit gitu, dan keterbatasan sumber daya. Kayak misalkan nih saya di UMKM saya ini di dessert di dapur Delia, kami itu sangat-sangat keterbatasan modal. Nah, dan kami juga awalnya melakukan sistem PO, kayak misalkan ada yang mau order nih baru kita bikin gitu, baru kita belanja. Kalau misalkan nggak ada yang order berarti ya kita memang tidak bikin gitu, tidak serta-merta kita setiap hari jualan gitu. Kayak misalkan kita ada yang bikin 10, berarti kita hanya belanja untuk 10 pemesanan itu, tidak lebih gitu. Paling kita lebihkan hanya 1 pack atau 2 pack saja. Tapi untuk saat ini alhamdulillahnya UMKM saya dan rekan saya ini sudah mulai berkembang, dan kita juga sudah mulai ada ruko di bawah, dan kita memasang di GrabFood dan ShopeeFood. Nah, kenapa kita pasang di GrabFood dan ShopeeFood? Karena kalau misalkan kita mengandalkan di ruko saja atau mengandalkan sistem PO, misalkan ada yang pesan di PT ini, di PT itu. Nah, karena kami keterbatasan SDM juga, itu nggak ada yang ngantar. Jadi kita bukalah di GoFood dan ShopeeFood agar jangkauan penjualannya itu lebih luas karena kita sudah ada ruko gitu kan. Nah, dengan karena
UMKM yang kita miliki ini belum cukup lama ya, baru 1 tahun, jadi ya memang jangkauannya belum cukup luas. Tapi selain itu, kalau untuk sekarang ini kita juga supply ke warung-warung terus sama ke toko buah, karena kan kita jualan salad buah juga. Nah, kita supply ke beberapa toko buah di kebun buah, seperti di kebun buah. Nah, itu kenapa kita supply di sana? Karena kan biasanya ramai ya kalau di toko buah. Nah, kita harapkan mereka bisa mengenal produk kami gitu. Setidaknya mereka bisa mengenal produk kami. Wah, ternyata ada salad buah, tapi walaupun bukan dari situ begitu. Juga beberapa di warung-warung kelontong kami supply, yang memang warungnya itu biasanya rame lalu lalang orang gitu. Nah, kita supply di situ memang tidak terlalu banyak, tapi setidaknya banyak orang yang bisa mengenal produk kami gitu. Nah, awalnya kita memang cuma jualan salad buah ya. Awalnya cuma jualan salad buah, itu pun sistem PO. Akhirnya lama-lama kita mulai inovasi produk apa lagi ya yang bisa kita jual. Nah, terus kami mencoba untuk buat dessert. Nah, dessert itu ada buku pandan, terus red velvet, cake, dan fruit sando. Nah, itu tuh makanan-makanan viral. Sebenarnya awalnya juga kami melihat dari media sosial ya, apa sih yang lagi viral, apa sih yang banyak digemari orang gitu kan. Nah, terus kami coba bikin gitu, apa emang ini enak, kalau misalkan memang enak bisa kami jual kayak gitu kan. Nah, terus kita bikinlah fruit sando. Fruit sando itu memang bahan-bahannya sangat-sangat sederhana sekali ya, cuma roti tawar, whipped cream, terus sama buah itu sendiri gitu kan. Nah, itu sebenarnya kayak roti isi, tapi roti isi buah. Biasanya kan roti isi itu kayak telur dan lain sebagainya. Nah, sedangkan itu tuh isinya buah-buahan dan krim gitu. Itu kan berasal dari Jepang kalau nggak salah waktu viral itu. Nah, akhirnya kita coba bikin, terus kita kasih tester ke teman-teman kita, beberapa teman-teman kita bawalah ke PT gitu, kayak ini mau cobain, kalau misalkan enak akan kami jual gitu, kalau misalkan enak ya nggak jadi dijualnya gitu kan, sayang juga sama modalnya. Nah, akhirnya teman-teman suka gitu, teman-teman ikut PO kayak buat sarapan, atau misalkan pas lagi jam lembur, buat jam lembur gitu di ini. Nah, akhirnya mulai kami jualan, nambah produk lagi, fruit sando gitu kan. Akhirnya mulai banyak, selain salad buah ada fruit sando juga. Terus dessert, ada cake. Awalnya juga coba-coba, lihat-lihat, kayak kita juga jelajah makanan yang ada di sini sih, yang misalkan lagi viral itu apa ya gitu. Kita juga sering kulineran kesana kesini, kayak misalkan apa nih yang bisa kita jual gitu, apa nih yang kita bisa tiru produknya gitu kan. Ya, kita juga masih niru orang lain, cuma dengan resep kita sendiri gitu, dengan inovasi kita sendiri. Pasti setiap produk punya perbedaannya masing-masing kan ya. Akhirnya kita jualan mochi dan buku pandan. Awalnya buku pandan terlebih dahulu, karena waktu itu tuh lagi musim panas-panasnya banget kan, kayak pasti orang-orang tuh butuh yang seger-seger gitu, kayak kira-kira apa ya. Nah, setelah jelajah kuliner, kita ketemu buku pandan. Ternyata itu emang enak dan bahan-bahannya sederhana gitu, terus nggak butuh modal yang cukup besar. Akhirnya kita ambil itulah ya, diulang kembali, kita kasih tester ke teman-teman, terus kita buka PO, apakah teman-teman suka. Kalau misalkan suka, kita cuma bisa PO karena kita memang keterbatasan modal. Kalau misalkan sistem stok, kalau misalkan tidak habis, itu kan sayang ya, karena kita memang jangkauannya belum cukup luas pada saat itu. Akhirnya kami PO mulai dari salad buah, fruit sando, serta buku pandan. Akhirnya ya sudah lumayan banyak ya, sudah mulai ada beberapa produk. Nah, tapi tetap sih yang paling banyak dipesan itu salad buah, karena ya memang mungkin jarang, maksudnya tidak banyak orang yang menyukai buah langsung, terus kayak males ngupasnya, males ininya. Akhirnya kalau dengan adanya salad buah, kayak bantu teman-teman juga biar makan buah gitu kan. Awalnya memang ya males kan kalau makan buah terus cuma sebiji doang, kayak misalkan apel gitu, udah cuma apel doang. Nah, kalau salad buah kan
ada beberapa buah-buahan ya, ada apel, ada pir, ada kelengkeng, ada melon, ada lain-lain sebagainya lah. Isinya banyak gitu kan, bermacam-macam buah yang ada di situ. Jadi variatif gitu loh. Nah, mungkin ini di bagian 1, nanti kita akan lanjut di bagian 2.